Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Baik, pada video kali ini aku mau kasih tutorial buat teman-teman semuanya, yaitu seputaran SPSS. Seperti yang tampak pada layar saya, ini saya sedang mendapatkan apa ya bilang ya? Sedang mendapatkan job lah ya. Job untuk pengolahan data. Mana tahu di antara kalian ada yang sedang penyusunan tugas akhir dan sedang mengolah data dan dengan metode yang sama. Baik, di sini saya menggunakan metode NASA Telex ya. Jadi di sini kita mau melihat pengaruh beban kerja psikologi terhadap kinerja karyawan selama masa pandemi. Jadi ini adalah kuesionernya. Ini kuesionernya. Kuesioner itu terbagi menjadi 6 indikator ya. Ada kebutuhan mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performansi, tingkat usaha, dan frustasi. Dan masing-masingnya itu ratingnya itu 0 sampai 100. Di mana semakin besar angka ataupun nilainya, maka semakin tinggi beban kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan di sini ada jenis pekerjaannya dan nama operatornya. Jadi setiap perusahaan itu tentunya berbeda-beda tingkat beban kerjanya. Tidak akan mungkin sama beban kerja front office dengan beban kerja yang pada bagian produksi ataupun lainnya. Jadi di sini saya akan mencoba men-sharingkan kepada teman-teman, mana tahu ada yang metodenya sama. Oke, tentunya kita pasti sudah punya kuesioner. Lalu kita turun ke bawah. Adapun skala indikator beban mental ya ini itu sebagai berikut. Oke ya, jadi ini ada 6 beban mental. Pertama kebutuhan mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, dan yang terakhir adalah tingkat usaha. Dan ratingnya itu sama dari 0 sampai 25, 51 sampai 75 dan seterusnya. Oke, lalu langkah pertama tentunya kita harus mendapatkan data dari kuesioner ini. Saya menganggap teman-teman semuanya itu sudah punya datanya. Oke, lalu langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan pertama sekali yaitu adalah merekap data kuesioner. Dan itu kita harus masukin di Excel seperti ini. Jadi di sini saya punya 30. Saya punya 30 responden dan sudah dapat datanya. Oke, ini saya singkat ya. KM, KF, KW, keterangannya di sebelah sini. Teman-teman bisa lihat, silakan pause. Lalu rating ini itu dari kuesioner kita, di mana kuesioner itu diisi oleh respondennya pada halaman 2 ini ya. Ini ratingnya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Baik, lalu rating ini range-nya itu sampai 0 sampai 100. Jadi ini berbeda-beda ya. Maksimalnya 100. Lalu di sini ada bobot. Bobot ini totalnya itu harus 15. Bagaimana bisa 15? Kita lihat di bagian kuesioner pada halaman 5-nya yang di sini. Jadi di sini ada kuesioner pengukuran yaitu indikator beban mental. Jadi bagaimana menentukan di sini 1 5 3 4 1 1 itu adalah dari si responden. Jadi ketika nanti kita memberikan ini, silahkan instruksikan responden untuk memilih kira-kira beban mental atau beban fisik yang diperlukan dalam melakukan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya dia mengatakan lebih condong ke beban mental, silahkan di checklist atau di lingkari seperti ini. Jadi nanti kita lihat di sini ada berapa kebutuhan mental, ada berapa kebutuhan waktunya, makanya nanti bisa
dapatnya itu seperti yang pada Excel-nya. Berarti di sini kebutuhan mentalnya hanya satu yang diperlukan dalam pekerjaannya, kebutuhan fisiknya itu 5, kebutuhan waktunya 3, lalu performansinya 4, dan seterusnya. Jadi nanti setelah ini dilingkari, maka kita hitung mentalnya ada berapa yang dilingkarinya, makanya kita bisa dapat angkanya. Seperti itu. Oke, jadi ini maksimalnya itu 15 ya, jangan sampai salah. Selanjutnya itu kita masuk pada WWL. Apa itu WWL? Kita lihat dulu di sini apakah ada keterangan WWL-nya. Oke, ternyata tidak ada ya keterangan WWL. Oke, langsung saja untuk mendapatkan WWL. Untuk mendapatkannya itu yaitu kita harus mengkalikan rating dengan bobot dan ditotalkan. Misalnya 10 kali 1 10 ditambah 40 kali 5, dan makanya kita menggunakan Excel karena ada perkalian. Jadi di sini saya sudah masukin rumusnya. Jadi ini sudah ada rumus. Jadi ini dikalikan, misalnya ini. Lalu kita enter. Makanya hasilnya bisa dapat seperti ini. Itulah untuk mendapatkan WWL-nya. Baik, kita lanjutkan kembali. Lalu skor akhir ya. Skor akhir ini mendapatkannya itu yaitu nilai WWL. Nilai WWL dibagi dengan 15. Maka hasilnya menjadi 30. Lalu silakan teman-teman menginput datanya sampai sejumlah responden teman-teman. Di sini saya sudah menginput sampai 30. Dan kita akan mendapatkan nilai akhir ataupun skor. Nah, nilai skor inilah yang kita masukkan ke SPSS yang ini. Oke ya, yang ini kita masukkan. Teman-teman bisa lihat 30, 35, 30, 35, 71. Oke, ini ada sedikit yang berbeda ya. Tapi ini kita ubah nanti. Ini 71 jadinya. Dan usahakan buat rekan-rekan semuanya itu jangan pakai ini ya. Jangan pakai pecahan. Ya, silakan dibulatkan saja. Ini saya bulatkan. Makanya dia jadi 71. Seperti itu. Oke. Berarti ini nilainya itu 71. Oke, dan seterusnya. Oke. Lalu setelah kita mendapatkan ini, rekan-rekan semuanya, kita akan mengkategorikan beban kerjanya. Mengkategorikan beban kerjanya sesuai dengan DO-nya. DO-nya itu yang ini. Ini adalah rating untuk beban kerjanya. Oke. Bagaimana cara mengkategorikannya? Jadi buat kalian yang pemula mungkin belum tahu, langsung saja. Yang pertama kita harus buat dulu di sebelah antara ini ya, beban kerja dan kategori beban kerja. Jadi saya masuk ke variable view, lalu kita insert. Maka akan muncul var01. Ini kita ganti namanya menjadi beban kerja. Kategori beban kerja, KBK saja saya singkat. Lalu ininya 0. Oke. Lalu kita masuk ke data view lagi. Silakan dipaste, copy paste. Oke. Sudah itu kita masuk ke bagian, di bagian mana ini ya? Di bagian transform. Lalu kita recruit into same variable karena kita mau mengkategorikannya. Lalu kita cari yaitu
KBK yang ini kita geser ke sebelah kanan, lalu kita pilih old and new value. Baik, di sini kita lihat definisi operasionalnya kita. Oke, ini dia ada range 0 sampai 25, 26 sampai 50, 1, 2, 3 dan 4. Maka ini kita sesuaikan ya. Jadi kita ambil yang range, kita pilih 0 sampai 25, itu value-nya 1. Lalu selanjutnya kita lihat 26 sampai 50, itu value-nya 2. Oke. Ini 26 sampai 50. Ini kita add. Oke, selanjutnya 51 sampai 75. 51 sampai 75 value-nya 3. Lalu kita add. Lalu 76 sampai 100. Itu value-nya 4. Lalu kita add dan kita continue. Lalu oke. Oke, sudah muncul execute. Kita kembali ke data kita. Maka akan berubah menjadi 22331231 dan seterusnya. Lalu kita masuk ke variable view. Dan pada bagian KBK di bagian value-nya sini, ini ya. Bagian value kita isi. Oke. Kita masukkan value 1. Lalu labelnya itu kita lihat DO kita yaitu rendah. Oke ya, beban kerja rendah. Jadi di sini value 1 itu rendah. Lalu kita add. Lalu masuk ke 2. Labelnya sedang. Label 3 kita buat itu tinggi. Dan 4 dengan label sangat tinggi. Lalu kita okekan. Setelah itu kita kembali ke data view. Maka akan muncul sedang-sedang tinggi, sedang tinggi, rendah-rendah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah kita mendapatkan kategorinya di sini, sudah kita dapat kategori. Lalu kita lihat di variabel yang satunya lagi, yaitu di sini kita mau melihat beban kerja dengan kinerjanya. Jadi untuk yang beban kerja sudah selesai, kita masuk yang kinerja. Jadi kinerja ini juga ada kuesionernya. Kita lihat kuesionernya. Oke, ini dia kuesionernya dengan keterangan sangat setuju diberi nilai 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Oke, kita input ya, silakan diinput dan hasilnya ini. Pengkategoriannya sama caranya dengan yang KBK tadi. Saya anggap teman-teman semuanya sudah bisa untuk mengkategorikan yang seperti itu. Oke, langkah selanjutnya itu langsung kita menggunakan formula chi-square-nya, dimana kita pilih analyze, lalu kita pilih deskripsi statistik dan kita cross tab. Oke, silakan pindahkan KBK paling atas, lalu kinerja di bawah. Kita pilih statistiknya, chi-square jangan lupa dicentang, selnya juga jangan lupa kita kasih semuanya. Ini expected-nya boleh dicentang, boleh tidak. Oke, lalu kita okekan. Nah, setelah itu akan langsung muncul ya. Setelah itu akan muncul nilainya. Jadi di sini kita jadinya itu memiliki tabel 3 kali 2. Tabel 3 kali 2 menggunakan chi-square. Nah, perlu rekan-rekan ketahui ataupun teman-teman ketahui, untuk tabel 2 kali 2, 3 kali 2 itu hanya bisa 20% sel yang expected count-nya itu kurang dari 5. Sementara di sini kita punya 2 sel. Maka untuk nilai yang biasanya kita lihat menggunakan
persen chi-square ini itu tidak bisa langsung kita ambil. Tapi kita jadinya mengambil nilai yang likelihood ratio dengan nilainya yang ini yang jadinya kita ambil dan kita bandingkan dengan nilai alpha. Baik, jadi ketika hasilnya sudah ditemukan, maka silakan rekan-rekan kembalikan ke hipotesisnya masing-masing. Lihat apakah ada pengaruh, tidak ada pengaruh, ada hubungan ataupun tidak ada hubungan. Seperti itu. Jadi ini untuk uji analisis chi-square-nya kita sudah menemukannya, dan dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan ataupun pengaruh antara beban kerja dengan kinerja karyawan di masa pandemi. Oke, ini dia. Jadi ada pengaruhnya ya rekan-rekan semuanya. Nah, gampang sekali bukan? Jadi buat kalian yang ingin mencobanya ataupun metodenya sama, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian butuh sesuatu ya, silakan tinggalkan di kolom komentar dan sebisa mungkin saya akan mencoba untuk menjawab. Kalau memang sulit dengan kata-kata, mungkin nanti khusus pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan saya jawab dengan video seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu aja video kali ini ya. Untuk lainnya seperti frekuensi dan lainnya itu silakan teman-teman isi sendiri. Dan di sini hanya menampilkan bagaimana cara melakukan tabulasi silangnya antara beban kerja dengan kinerja karyawan selama masa pandemi. Oke semuanya, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian yang sedang menyusun tugas akhir dapat berjalan dengan baik. Dosen pembimbing, dosen penguji kalian dibutakan matanya. Dibutakan matanya. Maksudnya diberikan kebijaksanaan ya guys, untuk supaya kalian itu tidak dibentak-bentak, supaya kalian itu dimudahkan langkahnya untuk mendapatkan gelar sarjana kalian semuanya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.